ini tema yang cukup menarik dan mesti kita perhitungkan, apalagi ini menjelang pergantian tahun ajaran ya. Sebagian kita mungkin punya anak-anak yang mau melanjutkan sekolah kemana. Nah, ini perlu kita perhatikan. Insya Allah yang kita bahas ini, pertama tanggung jawab orang tua terkait pendidikan anak. Yang kedua, kompetensi apa yang dituntut Islam ada pada diri anak-anak kita, termasuk pada kita yang sudah terlanjur tua ini. Yang ketiga, jalur pendidikan apa yang mesti kita pilih untuk supaya kompetensi ini bisa didapatkan oleh anak-anak kita. Dan peran orang tua seperti apa? Apakah memang perlu memaksakan atau bagaimana? Nah, ini yang mudah-mudahan selesai kita bahas. Nggak terlalu panjang mudah-mudahan. Terkait tanggung jawab, ini sangat besar ya. Karena bukan hanya tanggung jawab di dunia. Yang lebih penting itu orang tua itu menjaga keselamatan bukan hanya anak tapi diri dan keluarga selamat di akhirat kelak. Ini yang harusnya kita fokuskan ke situ, hidup itu. Dunia itu kan cuma sebentar meninggal. Yang kekal abadi itu yang harusnya menjadi fokus tujuan, fokus apa yang ingin kita lakukan harusnya mengarah ke sana. Kalau nggak kita persiapkan, kita bakalan menyesal dengan penyesalan yang nggak ada ujungnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan di dalam surat Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Dan ini yang saya kasih warna merah ini, kita bukan hanya menjaga diri sendiri, ingin cari selamat sendiri, tapi Allah katakan wa ahlikum, dan juga jaga keluarga kalian. Dari apa? Naro, dari api neraka. Di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, Imam At-Tabari mengatakan ketika menafsiri wa ahlikum naro, dan keluarga kalian itu jaga dari api neraka, Imam At-Tabari katakan wa'allimu ahlikum. Allimu, ajari oleh kalian. Siapa yang diajari? Keluarga kalian. Ajari apa? Minal amali bi ta'atillahi ta'ala. Ajari amal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ma yaqauna bihi anfusahum minan nar. Yang dengan ilmu untuk taat kepada Allah itu mereka bisa menjaga diri mereka dari api neraka. Jadi ayat ini ayat berbicara seorang bapak itu punya tanggung jawab untuk mendidik anak dan keluarga. Alimu, ajari mereka. Begitu juga Allah katakan di dalam surah Thaha misalnya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah atas mereka. Jadi suruh. Namanya menyuruh itu kan berarti juga harus memberitahu caranya. Ini hukum asalnya begitu. Juga misalnya dalam ayat yang lain wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan ya kerabat-kerabat dekat engkau. Jadi ini tanggung jawab muslim. Nah, termasuk juga bukan hanya bapak, tapi ini tanggung jawab ibu. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah katakan warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang lelaki itu adalah dia pemimpin, ra'in, seperti penggembala atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun anhum. Dan kelak dia akan ditanya, ya, dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya itu.
Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladih. Seorang ibu perempuan itu adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Jadi ibu itu makanya ada ungkapan ummu madrasah. Ibu itu adalah sekolah anak-anak. Jadi dia bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Wahia mas'ulatun anhum, dan seorang istri nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang mereka itu. Jadi ini bukan semata-mata tugas istri, tapi ini tugas pertama tadi suami dan juga istri. Dan ini nanti berat di akhirat, amanah yang berat. Pada dasarnya ini tugas orang tua, sangat memprihatinkan ya. Orang tua kalau punya anak seperti ini. Ini seorang doktor padahal ya, PhD. Dia nulis di Facebooknya ya, coronavirus itu adalah bukti paling mutakhir bahwa Tuhan itu tidak ada, kata dia. Atau kalau ada, dia tidak peduli. Tuhan itu diciptakan untuk memperingan dan mempermudah kehidupan manusia yang brutal. Ini seperti pemikiran-pemikiran di barat itu begitu. Sampai ditulis di dalam kitab Al-Fikru Al-Islami bahwasanya Tuhan itu bukan khayalan. Tuhan itu hakiki ada. Sementara orang-orang di barat itu yang percaya Tuhan itu menganggap Tuhan itu semata-mata khayalan di dalam otak. Nggak ada realitasnya. Dan ini diwakili oleh ini yang katanya orang Islam. Dan yang mengatakan ini, saya cek orangnya, alumni pesantren di Bekasi. Masuk Universitas Yordania, ya, bidang hukum Islam dan filsafat. Setelah itu masternya itu di ISTAK, ya, Kuala Lumpur. Belajar Islam. Nah, PhD-nya itu di Islamic Studies di Universitas Melbourne. Sudah benar di awalnya ini diajari agama, ujungnya bisa seperti ini. Saya rasa orang tua ini tetap punya peran ya, di dalam menjadikan anak seperti ini.